Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nilo Putinta Fitri dengan NIM akhir 42, yang dimana saat ini saya akan menjelaskan terkait domain name system atau domain name server atau yang sering kita sebut yaitu DNS. Sebelumnya teman-teman sudah tahu apa itu DNS? Jadi DNS merupakan singkatan dari domain name system, yaitu sebuah sistem yang mengubah nama domain menjadi alamat IP. Ini memungkinkan komputer untuk menemukan situs web atau layanan lainnya yang terhubung ke jaringan internet. Kemudian kita akan menjelaskan terkait fungsi utama dari sebuah sistem DNS, yang mana menerjemahkan nama-nama host atau hostname menjadi nomor IP atau IP address, ataupun sebaliknya, sehingga nama tersebut mudah diingat oleh pengguna internet dan memberikan suatu informasi tentang suatu host ke seluruh jaringan internet. Kemudian, apa sih fungsi dari DNS ini? Jadi, fungsi DNS adalah untuk meminta informasi dari IP address sebuah website berdasarkan nama domainnya, kemudian meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang sudah kita masukkan tadi. Kemudian kita akan menjelaskan terkait manfaat penggunaan DNS. Nah, di sini teman-teman sudah terlihat ada 4 manfaat DNS. Yang pertama, yaitu lebih mudah untuk berinternet. Yang kedua, konsisten dalam penggunaan. Yang ketiga adalah mudah dikonfigurasi, tentunya lebih aman juga tentunya ya. Nah, teman-teman, terkait cara kerja DNS itu bagaimana sih sebenarnya? Jadi, DNS bekerja dalam beberapa langkah melalui sebuah struktur, di mana langkah pertama dimulai dengan query, yaitu permintaan informasi tentang alamat IP sebuah website. Sebagai contohnya, kita ingin membuka website google.com misalnya nih. Menggunakan web browser dengan mengetikkan nama domainnya saja, yang dimana pertama server akan mencari informasi alamat IP di file host yang berfungsi untuk mengarahkan hostess ke alamat IP. Kemudian, jika informasi yang dicari tidak ditemukan, server akan mencari di change pada web browser dan internet service provider atau ISP, dan setelah itu browser akan menampilkan website yang kita buka. Seperti itu cara kerja DNS. Kemudian di sini tertera komponen DNS ada 3. Yang pertama DNS resolver, yang dimana perangkat atau aplikasi yang menginisiasi proses resolusi DNS. Kemudian yang kedua ada root server, yang dimana merupakan bagian teratas atau akar dari hierarki DNS, yang dimana berjumlah 13 set dari seluruh root server ini, dan ditempatkan secara strategis di seluruh dunia. Dioperasikan oleh 12 organisasi yang berbeda, dan setiap set root ini memiliki IP address uniknya sendiri. Yang terakhir yaitu authoritative DNS server, yang dimana merupakan server yang memiliki informasi domain spesifik. Oke, teman-teman, di sini ada beberapa jenis-jenis DNS. Yang tentunya DNS record. Yang pertama ada A-record, yang berfungsi untuk menyimpan informasi hostname, hantu web, atau TTL, dan IP address versi 4-nya. Kemudian ada triple A record, yang dimana berfungsi untuk menyimpan informasi hostname dan hubungannya dengan IP address versi 6. Kemudian ada MX record, yang dimana berfungsi untuk merekam server SMTP yang khususnya digunakan untuk berkirim email di suatu domain. Yang keempat ada CNAME record, yang dimana akan membuat nama lain dari suatu domain. Dan terakhir adalah DNS record, yang berfungsi untuk menunjukkan subdomain pada otoritatif dan server yang diinginkan. Baik, mungkin sekian materi terkait DNS-nya. Sebelumnya saya mohon maaf tidak bisa mengaplikasikan DNS server pada laptop, namun saya bisa menjelaskan terkait DNS pada kehidupan sehari-hari, yang dimana tadi saya sudah jelaskan terkait cara kerja DNS, yang dimana sebagai contoh saat kita ingin membuka website google.com, kita hanya dapat langsung mengetikkan nama domainnya saja, tidak perlu mengetik berapa IP address sebuah website tersebut. Sama seperti misalnya kita ingin menelpon seseorang pada kontak, kita tidak usah untuk mencari nomor teleponnya berapa, namun kita bisa langsung mengetikkan nama seseorang yang nantinya kita ingin telepon pada kontak tersebut. Jadi, saat kita mencari nama kontak tersebut, maka server langsung menemukan nama yang kita cari, dan di situ sudah terdapat beberapa nomor telepon yang ingin kita
hubungi. Seperti itu. Mungkin sekian yang dapat saya terapkan. Sebelumnya mohon maaf jika ada kesalahan kata yang sengaja maupun tidak sengaja. Sekian dari saya, terima kasih.